Kisah kembali berlanjut di episode 40, dibuka dengan menunjukkan Pak Septian dan yang lainnya yang sedang berdiskusi perihal biji basreng yang tak kunjung ditemukan. Pak Septian terus bertanya kepada Mas Aprizal mengenai keberadaan biji tersebut. Mas Aprizal yang terduduk lesu karena siluman kontraknya dipaksa keluar kemarin, akhirnya memberikan sedikit informasi bahwa kemungkinan biji basreng itu telah diambil oleh siluman kontraknya sendiri. Cerita kemudian beralih kepada sosok siluman yang sempat dibicarakan oleh Mas Aprizal. Kita sebut saja siluman itu dengan nama PMO. Nampaknya siluman ini sedang mencari korban, dan korbannya adalah seorang colikiawan. Dengan ilmu hitamnya, ia mengubah tangan kiri Padayat menjadi sebuah senapan, membuat Padayat sudah tidak bisa ngocok lagi. Sementara itu di markas pusat terlihat perdebatan serius antara Slamet dengan antek-antek Cihuy. Mereka berdebat memperebutkan warisan perusahaan Basreng Doa Ibu senilai 300 triliun. Slamet mengatakan bahwa perusahaan itu adalah miliknya karena dulu sempat membantu Bos Guntur saat merintis usaha. Namun, antek-antek Cihu yang tidak mau tahu memutuskan untuk merebut sertifikat perusahaan secara paksa. Akan tetapi, Bos Slamet terpaksa menggunakan bijinya untuk memperkuat adrenalin di dalam tubuhnya dan dengan mudah mengalahkan mereka. Sementara itu, Pak Septian dan yang lainnya terlihat sedang menenangkan Padayat yang mengamuk setelah tangan kirinya tidak bisa nyoli lagi. Pak Septian pun memberikan sebuah quotes kepada Padayat yang berisi, "Daripada nyoli melulu, mending mancing saja. Karena kenikmatan sejati berasal dari tarikan ikan yang besar." Bukannya sadar karena sudah tua dan berjenggot, Padayat malah menembak Pak Septian hingga tepar. Untung saja Pak Septian masih selamat karena berhasil masuk Dream Lining dan disembuhkan oleh Desiti. Setelah pulih, Pak Septian memutuskan untuk mencari siluman PMO yang telah mengubah tangan Pak Dayat. Singkat cerita, akhirnya Pak Septian berhasil menemukan siluman tersebut dengan sangat epik. Ia pun langsung menantangnya, akan tetapi agen Palembang datang untuk membantu. Katanya, siluman ini adalah salah satu dari 4 pilar terkuat yang bernama Raja PMO. Setelah itu, mereka berdua akhirnya berubah dan untuk pertama kalinya pertarungan tim pun terjadi. Meski harus menghadapi dua lawan sekaligus, Raja PMO masih mampu menahan seluruh serangan dengan mudah. Hal itu menjadi bukti bahwa gelar raja bukanlah sekadar omong kosong. Puncaknya, mereka berdua dibawa masuk ke dalam domain masokis, tempat di mana orang biasa yang masuk akan dibrutali sambil dipukuli tanpa ampun. Namun, hal itu tidak berlaku bagi mereka berdua. Dengan mudah mereka menghalau seluruh siksaan di dalam domain tersebut hingga berhasil membuat Raja PMO lengah. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan. Raja PMO harus menerima tendangan Raja Kudus milik Pak Septian dan jurus Mim Cumalaka milik agen Palembang secara bersamaan. Seketika Raja PMO tumbang. Akan tetapi, meski sudah menerima tendangan gabungan itu, Raja PMO kembali bangkit. Sepertinya sumber energi siluman tersebut berasal dari setiap wibu yang sedang ngocok. Di akhir cerita, diperlihatkan sosok siluman Naruto yang sedang memegang biji basreng milik Bos Guntur. Ia tidak sendirian, melainkan bersama salah satu siluman yang juga termasuk dalam 4 pilar terkuat. Siluman itu kemudian menyuruh siluman Naruto memakan biji basreng tersebut. Setelah memakannya, tiba-tiba, ya, alangkah mengejutkannya. Siluman Naruto kini berevolusi menjadikannya jauh lebih kuat. Bahkan kekuatannya kini bisa dikatakan setara dengan 4 pilar Raja Siluman terkuat karena ia juga berhasil menduduki salah satu dari 4 kursi tersebut.